Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, semua orang terjebak dalam dilema, tidak mungkin mundur atau maju, sehingga wajah keempat kaisar itu begitu muram, sampai seolah-olah ingin meneteskan air dan dipenuhi awan. Apa itu? Rosen bertanya dengan mata menyipit. Zhehuang menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah melihatnya, karena belum pernah muncul sebelumnya. Kaisar Pelantian Feng mengerutkan kening dan berkata, sepertinya ada kecerdasan di balik patung humanoid itu. Sepertinya dia tahu bahwa kita sedang menempati mayat ini. Jadi anak panahnya diarahkan ke kepala. Jelas, yang ditempati semua orang adalah mayat. Jadi mereka sekarang setara dengan zombie. Hanya saja zombie yang berjiwa. Karena jika mayat ini ditembak, hanya akan ada lubang dan tidak menyebabkan luka fatal. Namun tidak akan berhasil jika kepalanya tertembak panah ini. Jika menembus dengan kecepatan tinggi, maka jiwa mereka akan langsung hancur. Bahkan setelah melihat kekuatan anak panahnya, dia bahkan dapat menembus perisai yang terbuat dari batu yuanci. Jadi kekuatan ini tidak dapat dilawan, bahkan oleh mayat super kuat yang ditempati oleh 4 kaisar. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Ayo kembali. Tuan, tolong pikirkan cara secepatnya. Beberapa orang kuat di alam laut dewa benar-benar panik. Sebaliknya, Ho Chen dan yang lainnya meskipun ketakutan tidak berbicara. Ho Yun-er dan prajurit generasi muda juga tahu bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun. Jadi mereka hanya bisa menuruti perintah ayahnya dan berharap ayahnya dan yang lainnya bisa memberikan solusi. Tapi apa yang bisa dilakukan keempat kaisar itu? Sekarang Kaisar Perang Dayu, Zhehuang dan penguasa Tianyun semuanya memiliki ekspresi tidak sabar di wajah mereka. Bagaimanapun mereka akhirnya berhasil merebut tubuh di lantai 13. Mereka awalnya berencana menggunakan tinju dan tendangan mereka di alam rahasia Tianchen. Tetapi mereka gagal memasuki alam rahasia Tianchen. Jadi dalam menghadapi masalah seperti ini, adakah yang lebih menyedihkan di dunia ini selain itu? Namun pada saat ini, Raja Perang Tianfeng berkata dengan keras, ayo pergi, ayo bergegas, kita hanya bisa bergegas. Patung ini tidak boleh dipindahkan, jadi semua orang menatap perisai raksasa dan bergegas bersama. Sebagai pemimpin negara, dia masih memiliki keberanian untuk membuat keputusan cepat. Meskipun dia tidak menemukan solusi untuk sementara waktu, Kaisar Perang Tianfeng tidak tahu apakah tebakannya benar. Karena sangat mungkin bahwa perintahnya akan menyebabkan lebih banyak orang mati. Tapi apapun keputusan yang dibuat, itu lebih baik daripada sekelompok orang yang berdiri di sini sebagai target. Jadi ketika orang-orang kuat di alam laut dewa mendengar kata-kata Kaisar Perang Tianfeng, mereka tidak lagi ragu-ragu, membawa perisai di sekitar mereka. Kemudian banyak dari mereka mulai berlari menuju jalan orang suci. Tapi karena semua orang terjebak dalam kotak ini, meskipun kecepatannya ditingkatkan, kecepatannya tidak akan terlalu cepat. Hanya saja masih jauh lebih cepat dari kecepatan lambat sebelumnya. Tetapi pada saat ini, seorang master besar alam laut dewa menunjuk ke laut dan berkata, lihat orang itu! Dengan satu gerakan jarinya dari orang di alam laut dewa, dia melihat patung humanoid itu melompat dan bergerak terus-menerus di permukaan laut. Dia benar-benar mengikuti kita dan dia bisa bergerak di laut. Seseorang berteriak tak berdaya. Dia menarik busurnya. Semuanya hati-hati. Di bawah tatapan semua orang, patung humanoid itu sekali lagi mengeluarkan panah hitam dari punggungnya. Dengan lembut meletakkannya di busur panjang emas gelap dan mengarahkannya ke arah mereka lagi.
baru saja semua orang bisa berlari bersama sebagai satu kesatuan. Tapi sekarang mereka melihat patung humanoid mengarah ke arah mereka lagi. Semua orang mulai panik. Awalnya keberanian mereka di dalam kota ini sangat besar, tapi sekarang semua orang berebut untuk menghindarinya dan bahkan mereka bersembunyi di kerumunan. Tenang, kalian semua tidak berguna, jangan terlalu sombong. Raja Tianfeng tiba-tiba meraung dengan marah. Benar saja, kemarahan kaisar berpengaruh dan semua orang sedikit tenang. Kemudian Kaisar Perang Tianfeng berkata, "Semua orang menyebar sebanyak mungkin, jangan berkerumun. Jika tidak, akan lebih banyak orang akan mati jika berkumpul bersama." Jelas, jika semua orang berpencar, maka anak panah yang ditembakkan oleh patung humanoid tersebut tidak akan mudah menembus beberapa orang. Tetapi lain halnya jika mereka berkerumun. Saya khawatir satu anak panah dapat membunuh 5 atau 6 orang, atau bahkan lebih. Tepat setelah semua orang berpencar sesuai dengan perintah Kaisar Perang Tianfeng, cahaya hitam muncul dari tengah busur panjang emas gelap dari patung humanoid. Saat cahaya hitam baru saja ditembakkan, kekuatannya tidak terlihat terlalu menakutkan, dan kecepatannya hanya sedikit lebih cepat dari anak panah yang dilapisi racun arsenik naga. Namun saat terbang di udara, ia meledak 3 kali berturut-turut. Setiap kali meledak dengan kecepatan dan kekuatannya akan menjadi lebih dari 2 kali lipat. Setelah 3 ledakan, kecepatan dan kekuatan panah ini telah mencapai situasi yang sangat menakutkan. Setelah cahaya hitam menghilang sebentar di mata semua orang, kemudian 2 lubang kecil muncul di perisai raksasa, sehingga semua orang melihat diri mereka sendiri dan akhirnya fokus pada orang yang kuat di alam laut dewa. Dan sebuah lubang kecil muncul di dahinya. Kemudian dia jatuh ke tanah dengan suara pop. "Kali ini hanya 1 yang meninggal," gumam Zhou Huang. "Jalan menuju kesucian masih panjang, bahkan jika kita terburu-buru, saya khawatir orang-orang akan hampir mati. Saya khawatir situasinya akan sama jika kita kembali. Jadi, apa yang harus kita lakukan?" Meskipun panah kedua hanya membunuh 1 orang, banyak orang kuat di alam laut dewa telah jatuh ke dalam keputusasaan. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa orang-orang kuat di alam laut dewa ini takut mati. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya akan dapat membuka jalan menuju kenaikan suatu hari nanti. Tetapi sekarang, mereka harus menghadapi situasi yang begitu menyedihkan. Jadi bisa dibayangkan perubahan suasana hati mereka saat ini. "Kirimkan seseorang untuk menangani patung itu," Kaisar Perang Tianfeng berkata dengan suara yang dalam. "Tetapi jalan suci ini terletak di sebelah laut. Kita tidak bisa menggunakan energi sejati kita, dan kita tidak bisa terbang sama sekali," kata orang kuat di alam laut dewa. Begitu dia selesai berbicara, mata semua orang tertuju pada Lo Sheng. Jelas semua orang sudah tahu bahwa hanya Lo Sheng yang saat ini menempati tubuh fisik maya terkuat, dan dia juga telah menggunakan energi sejati untuk terbang sebelumnya. Belum lagi tubuh fisiknya memiliki budidaya alam dewa, jadi satu-satunya harapan sekarang ada pada Lo Sheng. Namun, selain perisai raksasa ini, dia juga harus menghadapi perlindungan anak panah yang tak terhitung jumlahnya, dan juga sangat berbahaya bagi Lo Sheng untuk keluar. Melihat semua orang memandangnya, dia mengedipkan pupil emasnya dan tersenyum ringan. "Sepertinya saya harus menghancurkan patung itu." Kaisar Perang Tianfeng menatap Lo Sheng dengan mata tajam, kemudian dia berkata, "Luo Tianxing, jika Anda bisa menyelamatkan kami kali ini, Anda akan menjadi dermawan terbesar bagi 4 kerajaan dewa utama saya. Jika di masa depan..." Sebelum Kaisar Perang Tianfeng selesai berbicara, Lo Sheng melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata dengan ringan, "Semua orang masuk ke alam rahasia Tianchen bersama-sama, dan kita berada di perahu yang sama. Dan saya tidak hanya menyelamatkan Anda,
tapi juga menyelamatkan diri saya sendiri. Jadi tak perlu dikatakan lagi, buka perisai besar ini. Mendengar itu, semua master besar alam laut dewa memandang Loseng dengan mata bersyukur. Karena siapa yang bisa membayangkan bahwa lelaki kecil di tepi sungai Silong ini hanya mewakili rumah Gyo Suanwu dalam pertempuran, dan kemudian menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menghancurkan generasi prajurit muda dengan level yang sama. Setelah memasuki Laut Suci Tianyu, dia mengerahkan kekuatannya yang hebat. Dan sekarang dia telah menjadi satu-satunya sedotan penyelamat hidup di tangan semua orang. Saat ini, selain rasa syukur, yang ada hanya desahan di hati mereka. Segera kedua master alam laut dewa membuka tepi perisai raksasa, dan hanya retakan kecil yang keluar. Kemudian tubuh Feng Nianyun mungil keluar dari celah itu dengan sedikit gerakan. Hanya saja Loseng tidak terlalu memperhatikan ukuran dadanya. Namun dia mengusap dadanya yang menyebabkan semburan keluhan dari Feng Nianyun di dunia batin. Tentu saja Loseng memilih untuk mengabaikan keluhan ini. Setelah melepaskan Loseng, dua master besar alam laut dewa langsung mengunci perisai raksasa itu bersama-sama. Begitu Loseng meninggalkan perlindungan kota ini, 7 atau 8 anak panah biru tiba-tiba melesat ke arahnya. Dalam sekejap, dia hanya berjarak beberapa meter dari Loseng. Setelah esensi sejati Loseng berjalan, seberapa mengerikan kecepatan kekuatan alam dewa. Karena hampir dalam sekejap mata, Loseng telah meninggalkan tempat itu dan melesat tinggi ke langit. Atau karena dia gagal mengendalikan energi dan kekuatannya yang sebenarnya, dia melompat hingga ketinggian 5 hingga 600 kaki. Jika terkena anak panah, akan sangat merepotkan menangani racun arsenik naga. Suara Feng Nianyun melayang lagi di dunia batin. Loseng tersenyum dan mengangguk. Matanya melewati lautan emas. Akhirnya, mata Loseng tertuju pada pemanah urat naga. Pada saat yang sama, pemanah urat naga juga mengangkat kepalanya, kemudian sepasang mata merah juga mengunci Loseng. Meskipun pemanah berurat naga ini sebenarnya adalah boneka, tapi dia diciptakan untuk menjadi pemanah paling murni. Jadi ketika mata boneka itu tertuju pada Loseng, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Seolah-olah seekor domba sedang ditatap oleh serigala, dan Loseng adalah domba itu. Apakah Anda akan mati jika ditembak oleh orang itu? Loseng tiba-tiba bertanya. Bagaimanapun ini adalah tubuh alam dewa, dan Loseng juga ingin tahu tentang seberapa kuat tubuh alam dewa ini. Lagi pula, ini adalah keberadaan yang lebih kuat daripada alam laut dewa. Namun siapa sangka, Feng Nianyun berkata dengan marah. Omong kosong, meskipun busur pemanah pembuluh darah ini hanyalah busur naga matahari terbit, semi artefak. Anak panah ini di belakangnya adalah anak panah asli setingkat artefak. Jadi bagaimana saya bisa memblokirnya dengan tubuh saya? Panah tingkat artefak? Ekspresi keheranan melintas di wajah Loseng. Klan pembuluh darah naga ini memang merupakan tanah suci kelas 8, dan itu hanya penjaga boneka. Tapi sebenarnya bisa menggunakan panah tingkat artefak. Jadi tidak heran anak panah hitam sangat tajam. Pada saat ini perasaan tidak nyaman di tubuh Loseng mulai meningkat dan gelombang udara dingin keluar dari punggung Loseng. Di laut emas, pemanah berurat naga telah meletakkan panah hitam di busur panjangnya dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Jelas bermaksud untuk menembaknya secara langsung. Melihat itu, mata Loseng sedikit menyipit. Tapi saat dia hendak bergegas turun, Feng Nianyun yang berada langsung di dalam tubuhnya berkata, apakah Anda akan terburu-buru seperti ini? Hanya mengandalkan energi sejati Anda dan tubuh saya untuk membunuhnya. Apalagi yang bisa kulakukan? Kata Loseng. Meskipun tubuh fisik alam dewa cukup untuk menghancurkan alam laut dewa hanya dengan mengandalkan ledakan langsung energi sejati dan kekuatan fisik.
Meskipun boneka pemanah pembuluh darah naga di bawah ini tajam, dengan keunggulan kecepatannya sendiri, Loseng adalah tidak terlalu takut. "Hei, sekarang ini terbuka!" Feng Nanjun berkata di tengah jalan, dan Loseng sudah menyerang dan dia bergegas menuju patung humanoid. "Saya harap saya bisa membunuh patung manusia itu dalam satu gerakan. Tuhan memberkati," kata Loseng. "Hah? Tuhan memberkati Anda? Jika Tuhan benar-benar memberkati Anda, menurut Anda, apakah masih ada yang namanya malapetaka?" Anak panah patung humanoid itu juga ditunjukkan ke Loseng. "Saya harap itu tidak mengenai." Semua kekuatan besar dari alam laut dewa menatap ke langit dengan penuh semangat. Melalui perisai raksasa dan melihat sosok gadis yang lincah menukik ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa. Di bawah deru angin bertiup melewati telinga Loseng, pupil emas itu tertuju pada pemanah pembuluh darah naga di bawah. Dan dia melihat tangan pemanah pembuluh darah naga yang memegang panah hitam bergerak sedikit. Kemudian cahaya hitam melesat ke arahnya. Tepat ketika patung humanoid itu melepaskan tangannya, sosok Loseng tiba-tiba bergoyang, berputar menjadi trapesium aneh di udara. Setelah 3 ledakan berturut-turut terdengar, panah hitam melesat ke arah Loseng dengan kecepatan yang mengerikan. Sekarang satu anak panah bersilangan di udara, dan anak panah itu melewati telinga Loseng. Meski begitu, anak panah itu terbang dan menyebabkan aliran udara yang kacau mengikis wajah Loseng. Bahkan jika dia berada di alam dewa, dia juga merasakan perasaan menyakitkan datang dari pipinya. "Hati-hati!" Feng Nianjun berkata dengan marah. Meskipun jiwanya disegel dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya, itu tetaplah tubuhnya sendiri. "Maaf, wajah Anda terlalu lembut." Loseng terkekeh. Begitu kesadarannya tersampaikan, dia sudah dekat dengan pemanah berurat naga. Pada saat ini di lintasan di mana Loseng baru saja menyelam, ada banyak panah biru yang terbang melewati satu sama lain. Hanya saja kecepatan panah biru biasa itu jauh lebih rendah daripada kecepatan terbang Loseng. Meskipun pemanah pembuluh darah naga ini adalah boneka, tapi kecerdasannya sendiri tampaknya sangat kuat. Ketika dia melihat Loseng mendekatinya dengan kecepatan luar biasa, dia tiba-tiba mundur ke samping. Pada saat ini, Loseng menemukan ternyata pemanah berurat naga tidak bisa terbang, dan dia tidak mengandalkan energi sejati untuk berdiri di atas laut. Karena di bawah lapisan laut ini ada pilar-pilar batu satu persatu, dan permukaan laut baru saja menenggelamkan pilar-pilar batu tersebut. Jadi sepertinya orang ini bisa berjalan di atas laut. Saat dia mundur dengan tergesa-gesa, dia melompat ke atas pilar batu. Dari kejauhan, dia tampak seperti capung yang berjalan di laut. Tapi bagaimana Loseng rela membiarkan orang ini pergi? Karena tabu terbesar dari seorang pemanah adalah untuk didekati. Sekarang Loseng mendekat, dia secara alami tidak akan membiarkan dia menjauhkan diri dari dirinya sendiri. Sekarang, keduanya memantul di atas air. Ketika kaki Loseng tiba-tiba menegang, dia terbang dengan cepat. Esensi sejati di tangannya mulai bergerak dan memadat menjadi pisau tipis. Namun dia hanya berimprovisasi. Hanya saja esensi sebenarnya dari alam dewa jauh dari sebanding dengan alam laut dewa dan alam hidup dan mati. Karena esensi sejati ini sudah menyiratkan aturan dunia dalam tubuh Feng Nianjun. Jadi meskipun dia hanya bisa membayangkan sebilah pedang tipis, tapi itu sudah cukup di sini. Melihat pemanah berurat naga tidak bisa menyingkirkan Loseng, dia terus mundur, tetapi tiba-tiba berdiri di atas pilar batu di bawah air laut. Dia melangkah keras dengan satu kaki dan gelombang emas memercik mengganggu Loseng. Dengan memanfaatkan celah ini, pemanah pembuluh darah naga menarik panahnya lagi dan menyiapkan busurnya. Bahkan tindakan selesai dalam sekejap mata. Itu dilakukan dalam sekali jalan dan sangat terampil.
Dia sebenarnya ingin menembak loseng jarak dekat. Namun ketika loseng sedang terbang, dia hanya berjarak 3 kaki dari pemanah naga. Saat ombak menerjang, dia berhadapan langsung dengan pemanah naga. Kemudian pupil emasnya menatap mata panah hitam dan alis kecilnya yang cerah sedikit berkerut. "Gagah, ayo, mati!" Pemanah pembuluh darah naga benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara, dan dia berbicara dalam bahasa manusia. Begitu kata-kata itu jatuh, tali busur tiba-tiba mengendur dan cahaya hitam kembali melesat ke arah wajah loseng. Tapi reaksi loseng bukanlah tidak menyenangkan. Dia hanya memiringkan kepalanya sedikit dan cahaya hitam melewati telinganya lagi. Pada saat yang sama, ada senyuman tipis di wajahnya. Kemudian dia menjawab, "Tidak mudah untuk mati." Karena hal yang menakutkan tentang cahaya hitam ini adalah saat dia terbang di udara dalam 3 tahap. Setelah 3 ledakan, kekuatan panah tingkat artefak ini cukup untuk membunuh seorang prajurit di alam dewa. Tetapi panah hitam yang baru saja meninggalkan busur panjang, baik kecepatan maupun kekuatan tidak cukup untuk mengancam loseng. Melihat anak panah itu tidak mengenai loseng, dia langsung mengayunkan busur panjang di tangannya, menggunakan tali busur sebagai pilahnya dan menebas leher loseng. Namun loseng mengulurkan tangan dan mencubit, dan jari-jari halus Feng Nianjun menggenggam tali busur dengan presisi murni. Meski terjerat, aliran darah masih bermekaran di jari tersebut, dan jari tersebut terpotong oleh tali busur. "Hei, apakah Anda menjadi normal? Ini tubuh saya." Feng Nianjun mengeluh lagi karena loseng sama sekali tidak menghargai tubuhnya. Jika loseng orang yang dipilih kakek ketujuhnya, dia pasti akan mengambil jiwa loseng ke dunia batin lagi dan kemudian melakukan hubungan dengan baik. Hanya saja, tubuh loseng sendiri kebal, jadi dia terbiasa mengalahkan musuh dengan cara yang begitu brutal. Namun dia lupa bahwa meskipun Feng Nianjun adalah seorang pejuang di alam dewa, tubuhnya tetaplah daging dan darah. Tapi dia mengabaikan Feng Nianjun dan tiba-tiba menarik untuk melepaskan tali busur dengan kecepatan kilat. Sebelum pemanah berurat naga sempat bereaksi, tali busurnya memantul kembali. Saat tali busur meletus dengan suara yang aneh, riak seperti sisi ikan muncul di permukaan laut sekitarnya. Dan kemudian pemanah berurat naga itu membeku di tempatnya. Tapi garis tipis muncul di lehernya dan bola mata merah itu menatap loseng. Setelah beberapa saat, kepalanya perlahan terlepas dari lehernya. Namun potongan di bagian lehernya sangat halus. Entah dari bahan apa boneka pemanah pembuluh darah naga itu terbuat. Rasanya seperti semacam batu giok, tetapi teksturnya sangat lembut. Dan kepalanya melayang ke pilar batu di bawah laut. Tetapi loseng berencana mengambil busur dan anak panahnya. Lagi pula senjata ini berada di tingkat semi dewa, dan sekarang panah tingkat senjata dewa, jadi loseng tidak akan membuang semuanya ke laut. Namun ketika loseng mengulurkan tangan, tubuh pemanah pembuluh darah naga tiba-tiba bergerak. Meskipun dia kehilangan kepalanya, gerakan pemanah pembuluh darah naga masih sangat lincah, dan dia langsung mengeluarkan panah hitam dari punggungnya dan mengarahkannya untuk menusuk kepala loseng. Namun saat ini mengayunkan anak panahnya, seluruh aksinya baru setengah selesai. Terdengar suara berderak, boneka tanpa kepala itu akhirnya berhenti bergerak. Kemudian loseng mengangkat kakinya dengan senyuman tipis di wajahnya. Karena kepala pemanah naga di bawah kakinya telah hancur oleh kaki loseng. Lagi pula boneka ini bukan manusia, jadi loseng tidak akan menjadi idiot dan berpikir bahwa dia bisa dibunuh dengan menyeka lehernya. Namun setelah kepalanya hancur, boneka itu sama sekali tidak bisa bergerak dan tubuhnya hanya berdiri di atas pilar batu dengan kehampaan. Pada saat ini, loseng bebas untuk mengambil busur panjang emas gelap di tangannya. Panjang dari busur panjang ini cukup untuk membuat seseorang menjadi tinggi.
ada sedikit misteri di garis emas gelap dan tali busur panjang ini tidak ada bekasnya. Tapi dia tahu terbuat dari apa. Meskipun sutra tipis, namun sangat fleksibel. Sebelumnya Lo Sheng hanya mencubitnya, tapi justru memotong jari Feng Nianyun. Semi artefak, tapi sayangnya itu hanya busur. Lo Sheng tidak pernah menggunakan senjata busur dan anak panah, tetapi senjata jarak jauh jenis ini terkadang memiliki efek ajaib. Setelah melihatnya sebentar, Lo Sheng mengulurkan tangan lagi dan mengeluarkan tempat anak panah di belakang boneka itu. Panah tingkat artefak. Anak panah ini tidak memiliki kemampuan khusus lainnya, namun kekuatan yang baru saja mereka tembakkan sangat menakutkan. Tidak hanya mereka dapat dengan mudah membunuh orang-orang kuat di alam laut dewa, tetapi mereka juga dapat dengan mudah menembus perisai raksasa yang terbuat dari Yuanci. Menurut Feng Nianyun, meskipun tubuhnya tertembak, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup. Sayangnya, jumlah anak panah ini tidak banyak. Lo Sheng melihat ke tempat anak panah, hanya ada sekitar 8 anak panah hitam di tempat anak panah tersebut. Meskipun panah hitam ini adalah senjata tingkat dewa, mereka hanya dapat dikonsumsi sekali saja, seperti tombak petir pada hari itu. Jika satu habis, satu akan hilang, dan 8 panah hitam ini hanya dapat digunakan 8 kali. Tapi saat Lo Sheng mengulurkan tangan dan menyentuh tabung anak panah, matanya tiba-tiba berkedip dan dia merasakan nafas hukum luar ruang datang darinya. Secara umum, ruang Sumeru harus diakui sebagai masternya, tetapi pemanah pembuluh darah naga ini hanyalah sebuah boneka. Jadi Lo Sheng dapat dengan mudah menghapus tanda di atasnya, dan kemudian memasukkan kesadarannya ke dalamnya untuk menyelidikinya. Tiba-tiba wajah Lo Sheng menunjukkan ekspresi terkejut karena dia juga Sumeru tempat anak panah ini. Ada ratusan anak panah hitam yang terpampang padat. Dan di antara anak panah berwarna hitam, ada juga anak panah dengan 2 warna lain. Salah satu jenis anak panah ini memiliki kepala hantu kecil yang bertatakan di bagian depannya, dan seluruh badannya berwarna merah. Jenis anak panah lainnya berwarna hijau dan sepertinya ada nafas kehidupan yang terkandung di dalamnya. Tapi entah apa efek dari setiap anak panah ini, Lo Sheng tidak tahu. Tepat ketika Lo Sheng sedang menyelidikinya, beberapa anak panah menyeret cahaya biru ke arah Lo Sheng. Kemudian sosok Lo Sheng berkedip dengan cepat dan kembali ke tempat semula lagi. Namun kedua anak panah yang mengandung racun arsenik naga telah kehilangan akurasinya dan jatuh ke lautan emas. Lagi pula, ini bukan tempat untuk mencari harta karun. Setelah Lo Sheng memasukkan busur panjang dan anak panah emas gelap ke dalam cincin sumi, dia terbang tinggi ke langit dan memulai jalan orang suci lagi. Karena meskipun Lo Sheng membunuh boneka pemanah pembuluh darah naga, masih ada banyak patung naga yang naik turun di sekitarnya dan terus-menerus mengeluarkan panah biru. Hanya saja sebagian besar anak panah biru ini mendarat di perisai raksasa. Tetapi sosok Lo Sheng dengan cepat bergerak, tetapi tidak ada anak panah yang mengenainya. Buka perisai raksasanya. Melihat Lo Sheng tidak hanya membunuh boneka humanoid, tetapi juga kembali dengan selamat. Penguasa kerajaan menunjukkan kegembiraan yang besar di wajahnya, dan dia segera memerintahkan mereka untuk membuka perisai raksasa dan menyambut Lo Sheng masuk. Namun Lo Sheng melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Kalian teruskan, saya akan terbang ketinggian saja." Dengan penerbangan fisik dari alam desa ini, kecuali panah hitam dari pemanah pembuluh darah naga, panah biru biasa tidak menimbulkan ancaman bagi Lo Sheng. Tentu saja, dia tidak perlu tinggal di perisai raksasa yang sempit dan penuh sesak. Jadi di bawah komando Kaisar Perantian Feng, kotak yang terdiri dari perisai raksasa terus bergerak maju di jalur orang suci melawan hujan anak panah. Tetapi kali ini kecepatannya juga meningkat pesat. Lo Sheng mengangkat sosoknya dan melayang di langit.
Mempertahankan ketinggian ini dapat melindunginya dari serangan hujan panah dari patung naga itu. Berdiri di sini, Loseng dapat melihat jalan sempit orang suci yang membentang dari jauh. Dan di akhir di jalan suci ada lubang besar. Jadi pemandangan ini menjadi sangat aneh. Ketika air laut mengalir sampai ke ujung lubang besar itu, dia berhenti mengalir, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengembang, seolah-olah menghalangi semua air laut. Bahkan tidak ada setetes pun air laut yang bisa mengalir ke dalamnya, sehingga setara dengan membentuk lautan jurang maut. Apakah ini alam rahasia Tianchen di jurang lautan ini? Melihat pemandangan ini, Loseng juga menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana keluarga naga Vena melakukannya, dan mereka mampu menghentikan aliran air laut. Tapi Loseng tidak mengetahui kedalaman jurang tersebut, jadi dia hanya mempertahankan ketinggian ribuan kaki dan masih tidak dapat melihat dasar jurang dari sudut pandangnya. Tapi dia tidak terburu-buru, dia hanya melayang dengan santai di udara, menunggu kotak kecil di bawahnya merangkak perlahan. Tapi sepertinya hanya ada satu pemanah berurat naga dan tidak ada lagi pemanah pembuluh darah naga yang muncul. Jadi jalan selanjutnya untuk menjadi orang suci menjadi lebih sederhana. Setelah mencapai paruh kedua jalan suci, jumlah anak panah mulai berkurang, dan setelah mencapai 1/5 dari panggung, orang kuat di alam laut ilahi menyingkirkan perisai raksasa itu. Tanpa ancaman panah, kelompok prajurit ini berlari sepanjang jalan orang suci. Hanya butuh puluhan nafas untuk mencapai ujung jalan orang suci, dan Loseng juga perlahan mendarat. Adapun ujung jalan suci adalah sebuah platform berbentuk kipas. Dan di tengah-tengah platform tersebut terdapat jalan yang tertanam di dalam jurang dengan sudut siku-siku 90 derajat. Dan air laut yang melonjak sampai ke kedua sisi platform dan perlahan mengalir ke bawah dengan sudut 90 derajat. Semua orang berdiri di atas tebing yang dibentuk oleh air laut. Bagaimana cara bergerak maju selanjutnya? Apakah harus melompat ke bawah? Tanya Loseng. Namun Kaisar Perang Tianfeng tersenyum tipis dan berkata, "Ikuti saja saya." Setelah mengatakan itu, dia benar-benar berjalan menuju tepi peron. Di bawah peron ada jurang maut. Karena Kaisar Perang Tianfeng menduduki mayat itu, dia tidak dapat menggunakan energi aslinya untuk terbang. Jika dia mengambil langkah ini, dia pasti akan jatuh ke dalam jurang. Tapi dia mengambil langkah ini dengan sangat percaya diri. Saat Kaisar Perang Tianfeng mengambil langkah ini, pemandangan aneh muncul karena dia tidak langsung jatuh, melainkan berdiri di jalan vertikal. Dari sudut pandang Loseng, Kaisar Perang Tianfeng seperti memiliki cangkir hisap di kakinya, berdiri di bawahnya dengan kakinya terserap di jalan. Bahkan orang kuat di alam laut dewa lainnya juga mengambil langkah ini, dan mereka semua mengubah sudutnya dan berdiri di jalan vertikal ke bawah. Melihat adegan ini, Loseng juga melangkah maju. Ketika Loseng berjalan menuju jurang, dia tiba-tiba merasakan gravitasi di sekitarnya berubah drastis. Seperti orang lain, dia tidak jatuh ke dasar jurang, tetapi jatuh secara alami. Berdiri di vertikal ini jalur. Jika dilihat dari sudut Loseng saat ini, sepertinya dia sedang berdiri di pintu masuk lubang melingkar besar. Dan di dalam lubang melingkar besar ini, kecuali jalan di bawah kakinya, bagian atas kepalanya, kiri dan kanan adalah semua perlahan bergelombang air laut keemasan. Trik bagus dari klan pembuluh darah naga benar-benar mengubah gravitasi dunia dan membangun tanah suci inti di tempat ini. Loseng hanya bisa menghela nafas. Pantas saja air laut yang mengalir di sini melonjak menuju ke bawah. Gravitasi di sini adalah setelah perubahan, arah aliran air laut yang berubah secara alami. Zhou Huang tersenyum tipis ketika mendengar desahan Loseng. Kemudian dia berkata, "Ada banyak tempat ajaib di alam rahasia Tianchen ini, tetapi ada juga beberapa tempat yang sangat berbahaya.
Jadi lebih baik berhati-hati, terutama setelah tiba di tanah suci Tianchen. Tolong patuhi perintah dan jangan bertindak gegabah. Lo Sheng mengangguk. Melihat ke kejauhan, jalan di bawah kakinya terbentang lagi. Dan ada sebuah kota besar berdiri di depan semua orang. Apakah itu tanah suci Tianchen? Jelas, tanah suci klan pembuluh darah naga kelas 8 ini disebut tanah suci Tianchen. Namun setelah klan pembuluh darah naga dihancurkan, tanah suci ini secara alami berubah menjadi alam rahasia untuk mereka jelajahi. Jadi tidak ada bahaya saat ini. Jadi sekarang banyak master besar alam laut dewa serta Lo Sheng dan lainnya terbang di sepanjang jalan di bawah kaki mereka dan menuju tanah suci Tianchen. Meskipun jalan ini panjangnya hanya sekitar 50 atau 60 mil, setelah berlari seperti ini dalam waktu kurang dari sebatang dupa, semua orang telah sampai di depan tanah suci ini. Di ujung jalan ada sebuah gerbang yang melengkung. Seluruh gerbang ada penopang yang terbang dan berdiri dari patung berbentuk naga. Melewati lengkungan ini, mereka telah masuki dunia rahasia Tianchen. Namun mata patung naga di atas melengkungan bersinar dengan warna merah iblis. Menatap semua orang, tampaknya gerbang ini tidak mudah untuk dilintasi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.